Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ramadhani Putri, NIM 190860. Saya berasal dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya sangat meminta maaf kepada ibu terutama dan kepada teman-teman atas keterlambatan tugas saya karena ada kendala. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas kelompok saya pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 November 2020. Baiklah, saya Anastasia Ramadhani Putri sebagai moderator dan teman saya penyaji Alimuddin Jamba. Baiklah, kita masuk saja kepada penjelasan. Di mana di sini teman saya Alimuddin Jamba akan menjelaskan tentang administrasi keuangan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi kelompok 7, yaitu administrasi keuangan sekolah. Materi yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan adalah semua hak, yaitu hak milik organisasi, lembaga, atau instansi yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang didapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi yang karena hak atau kewajiban menjadi milik organisasi. Sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, yaitu yang merencanakan program kegiatan dan memperkirakan serta menetapkan anggaran pendapatan keuangan sekolah, penggunaan anggaran sekolah sesuai dengan perencanaan sekolah, pengawasan atau pengendalian menggunakan keuangan sekolah, dan pertanggungjawaban penggunaan serta pelaporannya. 2. Sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Yang pertama, APBN dan APBD. Yang pertama, APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan pengajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pembelajaran, dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Dana pendidikan yang berasal dari APBD diperuntukkan semua dengan dana yang berasal dari APBN, yakni bisa untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan pembangunan, tergantung pada kebutuhan sekolah. Untuk pendanaan rutin contohnya membayar gaji guru honorer. Untuk pendanaan penggunaan direalisasikan untuk rehabilitas gedung, sarana olahraga, dan sejenisnya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada Dewan Guru dan staf sekolah. Dan materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Alimuddin Jamba. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Alimuddin Jamba tadi tentang administrasi keuangan di sekolah. Itu perencanaan, yaitu penyusunan RPS. Di mana dalam penyusunan RPS itu terdapat perencanaan pengembangan sekolah. RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, dan juga rencana pengembangan sekolah RPS
fungsi amat penting guna memberi arah dan bimbingan kepada seluruh warga sekolah dalam rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik atau yang lebih meningkat. Pentingnya perencanaan pengembangan sekolah. Penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik lagi. Nah, arti perencanaan sekolah yaitu yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia di RPS. Nah, tujuan rencana pengembangan sekolah RPS yang pertama yaitu menjamin agar perubahan dan tujuan sekolah yang telah diterapkan itu dapat tercapai. Nah, yang kedua mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga yaitu menjamin terciptanya integrasi sinkronisir. Nah, kita masuk kepada yang kedua yaitu sistem perencanaan sekolah. Sistem perencanaan sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah dalam jangka panjang. Nah, baiklah, kita masuk kepada yang kedua, di mana yang kedua yaitu penyusunan RKAS dan tujuan penyusunan. Di mana yaitu penyusunan RKAS bertujuan memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang dan lain-lainnya. Nah, kita masuk saja kepada yang ketiga, yaitu tentang pertanggungjawaban keuangan sekolah, di mana tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Baiklah, kita masuk kepada yang keempat, perencanaan dan pembuatan anggaran. Di dalam membuat perencanaan dan anggaran sekolah, kita butuh beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan sekolah harus disesuaikan dengan rencana pengembangan. Dan yang kedua, perencanaan keuangan sekolah harus komprehensif, artinya adalah perencanaan keuangan sekolah harus disesuaikan dengan rencana pengembangan. Dan yang kedua, perencanaan keuangan sekolah harus komprehensif, artinya adalah perencanaan keuangan sekolah harus tercakup atau mencakup semua sumber keuangan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga yaitu perencanaan keuangan sekolah harus seimbang antara pengeluaran dan pendapatan. Baiklah, kita masuk kepada yang C, yaitu pemeriksaan dan pelaporan. Satu, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagai ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Nah, dari hal tersebut, rumusan yang lain dinyatakan bahwa per-audit demikian ini dimaksud dari segi anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksudnya. Nah, baiklah, kita masuk kepada yang kelima, yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Peran guru dalam administrasi keuangan sekolah, penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru tetap harus berperan dalam meningkatkan atau mengadministrasi biaya yang meskipun itu beban buat mereka, tetapi kan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih memperbaiki proses pembelajarannya. Nah, baiklah, kita masuk kepada
Matikap, implementasi administrasi keuangan sekolah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan model pengelolaan keuangan di sekolah mengalami kendala yang diakibatkan oleh pengelolaan pembiayaan hanya berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan kurang memfokuskan pada program atau kegiatan yang sebenarnya perlu dibiayai tetapi tidak dibiayai. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu administrasi keuangan di sekolah adalah kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks, sumber-sumber pembiayaan pendidikan yaitu seperti APBD, dan APBD, dana penunjang pendidikan, dana dari masyarakat, dana dari pemerintah daerah, dan bantuan lain-lainnya. Nah, pelaksana penggunaan dan pencatatan data serta pelaporan sangat membuat pembukuan, penerimaan, dan penggunaan dana pembangunan pelaksana penggunaan dan pencatatan data serta pelaporan sangat membuat pembukuan, penerimaan, dan penggunaan dana pembangunan laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS atau BOS, menyetorkan pajak PPN dan PPh, membagikan gaji atau rapel, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan di. Baiklah, hanya itu kesimpulannya. Saya kembalikan kepada moderator. Moderatornya saya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf jika presentasi saya kurang baik. Saya mewakili kelompok saya, Nastasya Ramadhani Putri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.